Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan oleh Allah, masih diberi istiqomahan, ketabahan untuk tetap bisa terus mengkaji ajaran Allah dan ilmu-ilmu Allah. Tentunya semoga apa yang sudah diberi Allah pada kita jadi hal-hal yang manfaat, jadi hal yang berkah dan jadi amal soleh bagi kita di dunia dan bisa jadi penyelamat atas izin Allah di akhirat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallim. Semoga kita dapat berharap hidup seperti halnya harapan hidup Rasulullah SAW. Dan semoga dengan itu kita bisa tergolong jadi orang-orang yang istiqomah dan berakhir husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang tema falsafah taubah. Ini nanti pematerinya yaitu Pak Muhammad Syukri. Nanti bagaimana tentang taubah itu, dalamnya bagaimana, macam-macamnya gimana, dan seperti apa sebenarnya taubah itu ya. Nah ini nanti akan dijelaskan. Nah, untuk mempersingkat waktu, saya persilakan Pak Syukri untuk mengisi materi pada pertemuan hari ini. Tempat dan waktu saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi washabihi. Ya ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberi kesempatan, kesehatan, kemauan untuk ngaji ya. Untuk mencari ilmu, semoga ini bisa meningkatkan kualitas iman kita, meningkatkan kualitas ketakwaan kita, meningkatkan ya supaya kita terus bertaubat ini kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita nanti bisa mencapai husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Mari kita teladani Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapat syafaatnya di dunia dan di akhirat kelak. Amin. Amin. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, ini kajian taubat ini sudah sering dikaji. Ya, banyak orang yang tahu ya, bagaimana seharusnya bertaubat. Akan tetapi mari kita lebih perdalam lagi. Ya. Dasar taubat di Quran itu banyak sebenarnya. Ya. Pada surat Al-Baqarah 45 itu saya bacakan maknanya saja ya. Sesungguhnya dia Allah Maha penerima taubat dan yang Maha penyayang, Tawwabur Rahim ya. Ya. Pada ayat Al-Baqarah 128 juga begitu. Sesungguhnya kamu Maha penerima taubat dan Maha penyayang. Dan banyak sekali ayat-ayat seperti itu. Ya, tidak saya sebutkan ya. Yang juga perintah taubat ya. Perintah taubat juga banyak ini di ayat-ayatnya, tapi tidak saya bacakan semua. Yang terkenal itu pada surat At-Tahrim itu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, taubatlah kepada Allah
ya, dengan taubat yang semurni-murninya, nasuha, semurni-murninya itu. Nah, ya, itu dasarnya ya, dasarnya. Nah, sekarang kita lihat makna katanya. Makna kata. Taubat itu berasal dari kata taba, maknanya kembali. Kata yang semakna dengan kata taubat itu ada juga istilah inabah. Anabah itu juga kembali. Ya, ada lagi aubah. Aubah juga artinya kembali. Ada lagi roja'ah. Roja'ah juga kembali. Ya. Jadi ada kata taba, inaba, aubah, roja'ah. Ya. Maknanya sama, yaitu kembali. Apa bedanya? Kalau taubat atau tabah itu adalah ya, maknanya kembali ke jalan Allah, itu makna katakannya. Yang dimaksud bertaubat itu adalah orang yang melakukan kesalahan, melakukan bermaksiat kepada Allah, baik sengaja atau tidak sengaja, kemudian dia menyesal, sadar, menyesal dan kepingin kembali kepada ajaran Allah, hidup patuh kepada ajaran Allah lagi, maka itu disebut taubat atau tabah. Kalau inabah sama, kembali ke jalan hidup menurut ajaran Allah. Tetapi ini adalah orang yang khilaf. Jadi orangnya sudah bagus, ya, sudah imannya sudah bagus, tapi tidak sengaja melakukan kesalahan. Ya, khilaf istilahnya. Kemudian hilaf, kemudian tidak sengaja melakukan kesalahan, kemudian dia sadar, lalu menyesal, kemudian kembali kepada ajaran Allah. Jadi kalau inabah itu orangnya itu sudah bagus, gitu. Sudah bagus. Apalagi aubah. Kalau aubah itu, ya, artinya sama, kembali kepada ajaran Allah. Ini lebih hebat lagi, orangnya udah bagus sekali. Hanya saja mungkin hatinya lalai kepada, lupa kepada Allah. Kemudian sadar, kemudian dia mengingat Allah kembali, bertaubat kembali gitu. Jadi tingkatannya seperti itu. Tabah, inabah, aubah. Ya, jadi kalau aubah itu hatinya lalai, kalau inabah itu hilaf melakukan tidak sengaja, kemudian sadar kembali kepada Allah. Ada lagi roja'ah. Kalau roja'ah itu artinya kembali, tapi ini artinya kita itu dalam semua kehidupan harus mengikuti ajaran Allah. Ya, ruja'ah itu kembali hidup menurut aturan Allah. Inna ila rabbika ruja'ah. Ini nggak ada hubungannya dengan taubat kalau roja'ah ini, tapi hubungannya dengan kehidupan. Ya. Nah itu sudah ngerti ya pengertiannya taubat, aubah, dan taubat, inabah, aubah. Walaupun ada istilah yang lain lagi nanti, tapi nggak kita bahas, 3 itu aja. Nah, posisi kita di mana? Apakah kita posisinya itu taubat atau inabah atau aubah? Nah itu. Mari kita lihat kepada apa itu? Apa sih definisi taubat itu ya?
definisi taubat itu banyak daripada ulamanya. Umpamanya dari Al-Kalbi umpamanya ya. Yang dimaksud taubat itu atau taubatan nasuha itu bila hatinya penuh penyesalan, hatinya wis nyesel, penyesalan. Kemudian lisannya memohon ampun kepada Allah, ingin dengan tekad yang kuat berhenti tidak berbuat dosa lagi dan bertekad tidak mengulangi perbuatan dosa lagi. Itu menurut Kalbi. Jadi hatinya menyesal, lisannya beristighfar, ada tekad untuk berhenti, kemudian juga tekad untuk tidak mengulangi lagi. Itu. Ya. Ada lagi ulama yang lain. Kalau di sini Sa'id bin Jubair itu mengatakan taubat itu harus memenuhi 3 syarat. 1, takut akan murka Allah, syaratnya. Jadi kalau kita taubat itu harus ada rasa takut kepada murka Allah. Ya, berharap hidup, ya, kemudian berharap hidup yang bergaya hidup yang baru. Tak ngulangi gaya hidup yang lama, ya, berhenti dari gaya hidup yang lama serta membangun gaya hidup yang baru. Itu kalau menurut Sa'id bin Jubair. Ada lagi dari Sa'id bin Musayyab. Tobat itu adalah menasehati diri sendiri karena bersalah. Jadi dirinya dinasehati dengan dirinya sendiri, ya, dan dirinya mau menerima dan siap melakukan nasihat itu. Itu kalau dari Sa'id bin Musayyab. Kalau dari Ibnu Katsir ya. Ibnu Katsir, taubat itu sepenuh hati menghapus keburukan yang dilakukan sebelumnya dan kembali ke jiwa asli orang yang bertaubat. Jadi menghapus keburukan yang di dalam hati, ya, yang keburukan yang dilakukan sebelumnya, kemudian kembali ke fitrahnya menjadi orang yang bertaubat. Itu kalau Ibnu Katsir. Jadi banyak sebenarnya definisi taubat itu ya. Jadi hanya itu aja gitu. Nah, ini yang disebut, ya, kalau kita simpulkan yang namanya taubat nasuha itu timbul kesadaran akan perbuatan yang salah, itu 1. Kemudian muncul penyesalan yang mendalam dalam hatinya. Kemudian muncul rasa takut akan murka Allah dan adab Allah. Kemudian menasehati dirinya segera menghapus kesalahan itu. Kemudian bertekad berhenti melakukan dosa itu dan bertekad untuk tidak mengulangi perbuatan dosa itu lagi. Kemudian lisannya beristighfar sebanyak-banyaknya. Dari kesimpulan itu ya. Kemudian berharap mampu hidup dengan gaya hidup yang baru dan meninggalkan gaya hidup yang lama. Menjaga istiqomah dengan perilaku yang baru itu. Itu rangkaian dari definisi taubat. Kalau nggak ada itu, kurang dari 1 ya, bukan taubat namanya ya. Nah, ini definisi taubat dan kesimpulannya. Jadi kesimpulannya banyak sekali. Jadi yang harus ditempuh banyak ya, nggak sekedar menyesal kemudian seperti yang tidak begitu ya. Harus bergaya hidup yang baru gitu ya, meninggalkan perilaku yang lama, menasihati dirinya dan patuh pada nasihat itu kan. Artinya memang taubat itu berat.
Kemudian ada lagi nih, mengapa kok taubat itu dipentingkan? Kok rasanya taubat itu harus dilakukan setiap hari, penting gitu loh. Embo taubat, embo inabah, embo aubah gitu loh. Apakah kita dalam rangka taubat artinya memang sengaja atau melakukan maksiat, atau inabah kita khilaf melakukannya dengan tidak sengaja, atau aubah hati kita lupa kepada Allah. Makanya setiap saat kita bertaubat. Mengapa kok yang taubat itu kok dipentingkan atau diutamakan? Ya. Yang pertama, al-insanu makhlul khata wa nisyan. Manusia itu apa ya? Sering lupa gitu ya. Khata, sering melakukan salah dan sering lupa. Ya. Itu ya. Bahkan kadang sengaja atau bahkan sengaja melakukan kesalahan. Sebaiknya orang salah secepatnya bertaubat. Itu. Yang kedua, manusia itu kadang-kadang manusia itu tidak ingin disalahkan ya. Artinya selalu memakai pembenaran pada dirinya. Padahal sih jelas-jelas salah, tapi gak gelem disalah. Menuso itu namanya ya. Karena manusia itu ada apa diilhami wa alhamaha fujuraha taqwa. Jadi diilhami sifat fujur dan diilhami bijak takwa. Tapi kecenderungan manusia nggak mau kalau disalahkan. Kemudian ada lagi, ada godaan dari luar manusia ya, seperti setan, kemudian godaan dari manusia, lingkungan sekitar dan sebagainya. Ya. Sedangkan di dalam dirinya ada nafsu, ada syahwat, ingin dipuji orang, ingin dihormati orang dan sebagainya. Itu yang mengakibatkan kita itu sering melakukan kesalahan, baik sengaja atau tidak sengaja, bahkan kadang-kadang terpeleset. Nah itu yang terakhir ini, kenapa taubat itu dipentingkan? Satu, manusia itu kadang melakukan normalisasi yang salah. Menganggap yang salah itu ala wis biasa, itu manusia biasa gila lupa. Iku manusiawi, salah iku manusiawi gitu. Seakan-akan kesalahan itu biasa, normal manusia. Nah ini namanya normalisasi kesalahan. Normalisasi kesalahan. Nah itu ya. Nah itu ya, kenapa taubat itu dipentingkan. Sekarang itu variabel bertaubat. Ya. Dari Imam Al-Ghazali, ya, satu variabel itu adalah ilmu, variabel ilmu. Ya. Jadi orang bertaubat itu kalau tidak punya ilmu tidak bisa gitu loh, karena tidak tahu kesalahannya. Ya. Bahkan kalau ilmunya salah, kesalahan dianggap benar. Itu ya. Nah itu. Jadi
Yang pertama itu variabel ilmu. Ilmu ini sing bener, kemudian tahu kalau itu salah. Ya, itu satu. Yang kedua, variabel hal, kondisi jiwa pada saat itu. Jiwanya menyesal enggak? Jiwanya sedang kecewa enggak? Kadang-kadang kalau kondisi jiwanya sombong, itu meski melakukan kesalahan itu enggak sadar. Tetap. Ya. Atau sedang marah gitu, melakukan kesalahan enggak sadar. Makanya kondisi kejiwaannya harus sadar dengan ilmunya sehingga dia menyesal gitu ya. Yang ketiga, variabelnya amal. Mau enggak dia menebus tobat itu, menebus kesalahannya. Mau tidak dia meninggalkan kesalahan itu. Mau tidak dia tidak mengulangi kesalahan itu. Jadi variabelnya ilmu, hal, dan amal. Ya. Kalau ini tidak ada, ya orang tidak mungkin bertaubat itu. Ya. Nah, ini variabel dari bertaubat. Ya. Kemudian ada lagi nanti syarat bertaubat. Nah, syaratnya banyak seperti tadi itu ya. Kalau kita taubat melakukan kesalahan berurusan dengan Allah saja ya, tidak berurusan dengan orang lain, maka syaratnya seperti tadi itu ya. Yang pertama, timbulkan kesadaran dulu, kemudian muncul penyesalan, muncul rasa takut dari murka adab Allah, kemudian menasihati dirinya untuk segera menghapus kesalahan, bertekad untuk berhenti dan tidak mengulangi lagi, lisannya terus beristighfar, kemudian bergaya hidup yang baru, meninggalkan gaya hidup yang lama, kemudian yang terakhir menjaga perilaku beristiqomah dengan gaya hidup yang baru. Itu kalau artinya bertaubat yang melakukan kesalahan kepada Allah. Kalau melakukan kesalahan dengan orang lain, di samping syarat-syarat itu, kemudian ada syarat yang lain, yaitu minta ridho dan minta maaf kepada orang tersebut syaratnya. Nah, ini itu taubat. Syarat taubat. Ya. Sekarang jenis taubat atau tingkatan orangnya. Ada taubatnya orang awam. Satu, taubatnya orang awam, yaitu taubatnya orang yang karena melakukan kesalahan, dosa, melakukan kesalahan atau dosa, kemudian menyesal, kemudian bertaubat. Itu kalau orang awam. Ada lagi taubatnya orang khusus, ya, orang khusus. Kalau orang khusus itu orangnya udah bagus, sudah imannya udah bagus, dia karena melakukan taubat itu karena lalai, lupa, nggak sengaja, hilaf dalam itu. Nah, ada lagi orang taubatnya orang istimewa, ya. Itu kalau hatinya lupa kepada Allah, kemudian dia bertaubat, ingat Allah lagi. Nah, itu jadi ada awam, orang khusus ya, kemudian orang istimewa. Itu kalau menurut Al-Ghazali.
Kalau menurut Ibnu Athaillah, Imam Ibnu Athaillah, ada dibagi dua, yaitu taubat inabah, yaitu taubat seorang karena didorong rasa takut terhadap dosa yang telah dilakukan, takut akan murka dan azab Allah karena dosa itu. Itu istilahnya taubat inabah. Kalau menurut Ibnu Athaillah. Kemudian kalau menurut ada lagi yang kedua, taubat istijabah, yaitu taubat seorang hamba Allah karena rasa malu kepada Allah. Malu, izin. Izin. Nah, ini nah, kita termasuk yang mana? Atau kita termasuk orang awam, atau kita termasuk orang yang khusus, atau nah, terakhir yaitu indikasi diterimanya taubat. Ya, indikasinya diterimanya taubat. Satu, kalau orang sudah bertaubat, itu indikasinya mampu menahan lisannya dari berkata yang tidak bermanfaat. Omongannya wis meninggalkan berkata yang tidak bermanfaat. Hatinya bersih dari sifat-sifat yang tercela seperti dengki, hasud, iri dan sebagainya. Wis gak dengki, gak iri, gak anu ya. Kemudian mampu meninggalkan kawan yang tidak baik dan berkumpul dengan teman yang baik. Ganti konco. Nek pancet koncone ya berarti engko balik meneh soalnya melakukan dosa ya. Terus selalu merasa tidak siap mati. Merasa belum cukup beramal dan berbuat baik, merasa dosanya masih banyak. Tuh. Seterusnya haus ilmu. Nek wong tobat terus gak gelem ngaji, gak melok pengajian, gak tobat. Bujuke tobatnya. Iki akeh iki. Tobat tapi gak gelem ngaji. Ya, gak seneng ilmu ya, ini berarti gak tobat. Terus selanjutnya menambah dan meningkatkan kualitas ibadah. Tobat tapi terus ibadah panca atau ngono-ngono berarti nggak ya. Kemudian ada lagi berubah gaya hidup, nah, seperti kemana? Nek gaya hidupnya pancet ya berarti tobatnya nggak diterima. Ya. Yang terakhir tentu saja berubah pola pikir. Dari pola pikir yang jelek menuju pola pikir yang baik. Nah, itu indikasinya ya, indikasi dari ditambah lagi ada lagi yaitu mengurangi waktu tidurnya. Kemudian ditambah lagi mau bersedekah. Nek wong tobat terus pelit, berarti tidak taubat. Ya, itu indikasinya. Indikasinya. Ada beberapa perbedaan, ya, apakah ini disebut tobat atau tidak. Ya. Ya. Apa sih efeknya kalau
menunda taubat akibatnya, nggak cepat-cepat taubat. Efeknya kerasnya hati ini kayak membatu nanti. Yang merasa nyaman dengan dosa dan keburukan. Nah, ini yang paling enjoy dengan dosa ya. Lenyapnya rasa berdosa dan bersahadah. Lemah dalam menghadapi godaan, bangga dengan dosa. Ini paling bahaya kalau bangga dengan dosa. Daya tahan spiritual lemah. Ini kalau tidak cepat menunda taubat, efeknya seperti itu. Ya. Ada beberapa perilaku, ini bukan termasuk taubat ya. Ada orang ingin bertaubat, tapi masih ragu-ragu. Masih ragu-ragu akan mengulangi lagi. Tidak tekad meninggalkan, masih ragu, berarti belum taubat. Ada lagi orang meninggalkan dosa yang tidak pernah dilakukan, disebut menjaga diri. Artinya gini, ya, wong nek wis tuwek iku biasanya wis gak mampu melakukan dosa. Kenapa wis gak mampu, itu tuh tobat. Jadi orang yang meninggalkan dosa karena sudah tidak mampu berbuat dosa. Ya, wis gak mampu. Umpamane nek sik nome biyen sering berzina karena duwe akeh. Saiki hidupi miskin, terus wis gak mampu berzina lagi soalnya gak duwe. Itu bukan taubat itu. Atau tidak mampu berbuat dosa karena udah tua, memang udah tidak mampu. Itu bukan taubat. Atau karena sakit. Atau orang meninggalkan dosa, tapi bukan karena takut Allah. Itu bukan taubat. Ya. Ada, ya seperti tadi itu ya, ada dosa itu sebagai hal yang manusiawi. Nah ini anggapan wong melakukan kesalahan itu sudah manusiawi. Itu dosa. Nyaman dengan ya, apalagi membanggakan dosa. Ini ya. Nah, ini ya. Menghapus dosa itu dengan apa? Dengan berbuat baik. Nah, itu menghapus dosa. Kemudian yang terakhir, jangan meremehkan dosa kecil. Satu, dosa kecil yang dilakukan terus-menerus akan menjadi besar. Dosa ini cilik, tapi dilakukan terus-menerus akan besar. Ya. Dosa kecil tapi dilakukan dengan sengaja jadi besar. Dosa ini cilik tapi sengaja melakukan, berarti nantang. Oh, gak apa-apa itu dosa cilik nantang. Maka Allah menganggapnya besar. Yang terakhir, merasa nikmat melakukan dosa, nyaman melakukan dosa kecil. Alah, dosa-dosa cilik enak kok. Itu wis berarti yang menantang. Merasa nyaman dari
apa merasa nyaman dari siksa Allah. Alah dosa cilik ae kok butuh hilang. Ya, gitu ya. Nah, itu tidak bisa begitu itu ya. Merasa aman dari pengawasan Allah. Melakukan dosa-dosa kecil tapi merasa aman dari pengawasan Allah. Kemudian ada lagi yang ini yang sering dilakukan orang. Melakukan kesalahan kemudian diceritakan kepada temannya dengan bangganya. Oh, aku mah bengi ngombe entek sakrat. Nah, ini jadi bahaya sudah. Jadi bahaya. Ada lagi dosa kecil tapi dilakukan orang yang berpengaruh, itu menjadi besar. Karena diikuti anak buahnya. Dosa cilik, tapi karena dia yang melakukan dosa orang berpengaruh, maka diikuti anak buah, maka menjadi dosa besar. Nah, inilah pelajaran taubat. Jadi taubat itu ada taubah, ada inabah, ada aubah dengan syarat-syaratnya, dengan segala macam variabelnya. Nah, inilah yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Sukri atas penyampaian materi pada pertemuan hari ini. Jadi falsafah taubat itu tadi banyak ya, ternyata taubat itu enggak seperti hanya kita ketahui ya, cuman ya Allah maaf, kemudian enggak ada perubahan dan sebagainya, kemudian atau hilaf, kemudian hanya itu ya enggak. Ada beberapa merek-mereknya, ada beberapa pendalamannya. Ya kayak taubah sendiri itu ya orang yang melakukan maksiat lalu dia sadar diri. Kemudian inabah udah orangnya bagus tapi khilaf ya. Kemudian kembali ke jalan Allah. Kemudian aubah itu orang yang bagus, sangat bagus sekali. Ya tingkatannya sudah beda tapi kadang lupa itu saja dia langsung taubat ya. Nggak sampai melakukan kesalahan tapi dia jadi kebagusannya itu kadang kurang bagus saja. Kebaikannya kurang lebih baik saja. Jadi ada yang pilihannya baik tapi ada yang lebih baik. Nah, kemudian beberapa hal-hal kayak indikasi diterimanya taubat itu seperti apa tadi sudah jelaskan ya. Kayak umpamanya tidak ada perubahan di kehidupannya, dia menyatakan taubat ya kurang mantap saja, itu kurang tidak masuk dalam kriteria indikasi diterimanya taubat ya. Diterimanya taubat ya adalah sebuah perubahan tentunya. Nah, di sini kan taubat itu kadang kita menemui itu kayak ilmu perbandingan. Ilmu perbandingan itu dalam artian gini, kalau di Ibnu Athaillah itu hikam itu bilang gini, kayak seumpamanya dosa-dosa kecil dilakukan. Ternyata dia itu untuk menghindari dosa yang besar. Nah, ini apakah dalam kriteria taubat itu dia dosanya kecil itu untuk menghindarkan dari dosa besar itu termasuk nanti dosa kecilnya akan jadi dosa besar? Atau nanti malah ya kita terhindar dari dosa besar? Soalnya di keterangan hikam itu ada bahwasanya orang yang ketika melakukan dosa kecil tapi dia untuk menghindarkan dirinya dari dosa yang besar itu masih lebih baik daripada orang yang melakukan dosa besarnya itu. Nah, ini mungkin bisa jadi nanti bisa diterangkan tentang keadaan seperti ini seperti apa, karena tadi ada menyinggung hal-hal yang dosa kecil, karena memang dosa kecil kalau dilakukan terus-menerus ya pasti akan jadi besar karena numpuk ya. Apalagi nggak ditobatin gitu ya. Kemudian yang disengaja apalagi punya niat nantang Allah itu kan yang bermasalah kan nantang Allahnya ini karena seriusan berbuat itu. Nah, ini bagaimana? Nanti bisa dijelaskan. Ini langsung saja Pak Abadi ditanggapi dulu, nanti bisa ditutup sekarang sama Pak Suki tentang penjelasannya. Monggo Pak Abadi, waktu dan tempat saya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bagaimana ya? Ini masalah taubat. Ya, bismillah, alhamdulillah, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wa hlul lisani ada sebuah hadis yang cukup mengharukan, tapi juga diam-diam mengandung sedikit humor. Rasulullah SAW bersabda yang maknanya, sungguh Allah lebih gembira terhadap taubat seorang hambanya daripada seorang yang kehilangan untanya di padang pasir lalu menemukannya kembali. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi kalau dibayangkan orang di tengah padang pasir, air habis, kendaraan hilang, hidup tinggal satu garis tipis, lalu tiba-tiba untanya balik sendiri. Nah, itu lega, bahagia dan haru yang tak bisa dilukiskan. Nah, Allah lebih bahagia dari itu kalau ada satu saja hambanya yang kembali. Padahal kita ini maaf-maaf saja, lebih sering nakal daripada taat. Nah, ini menunjukkan bahwa dalam falsafah Islam, apa itu bukan sekedar hakim yang mencatat kesalahan, dia juga maha pemaaf, maha penyayang, maha pemberi peluang, kedua, bahkan ketiga, keempat, dan seterusnya. Kecuali kita sendiri yang menyerah. Nah, mengapa harus bertaubat? Kalau sekiranya aja pertanyaan seperti itu. Kan Allah maha pengampun. Nah, ini jelas. Nah, ini jebakan, ini suatu jebakan logika yang sering muncul. Bahwa kalau Allah itu maha pengampun, kenapa harus taubat segala? Nah, ini ibarat kita bilang, kan rumah ada pemadam kebakaran. Jadi nggak masalah dong main petasan di ruang tamu. Nah, ini. Ya Allah memang maha pengampun, tapi bukan berarti kita itu bisa menjadikan itu sebagai lisensi bebas berdosa. Falsafah taubat itu justru mengajarkan bahwa kasih sayang Allah itu harusnya menjadi alasan utama untuk apa? Untuk berhenti berbuat maksiat, bukan untuk berani menantangnya. Allah berfirman yang maknanya demikian, dan bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung. An-Nur 31. Nah, kalau makna di sini ada beruntung. Di sini bukan sekedar selamat di akhirat, tapi juga hidup yang lebih tenang hati yang lebih lapang, dan jiwa yang tidak terus-menerus dikejar rasa bersalah. Nah, ini sebuah tobat bukan cuma buat penjahat. Satu lagi kesalahpahaman, taubat itu cuma buat orang yang udah kebanyakan dosa. Nah, kalau saya kan cuma dosa kecil, hati-hati. Bahkan Rasulullah SAW yang maksum atau terjaga dari dosa itu bertaubat lebih dari 70 kali sehari. Ada sebuah riwayat hadis disebutkan yang artinya, wahai manusia, bertaubatlah kepada Allah, sesungguhnya aku bertaubat kepadanya dalam sehari lebih dari 70 kali. Hadis riwayat Bukhari. Nah, kalau Nabi yang tak berdosa saja maksum bertaubat setiap hari itu sampai sekian banyaknya. Nah, kita yang kadang dosa sambil ngopi,
Nah, ini mestinya lebih serius lagi harusnya. Nah, karena itu taubat kan bukan soal kuantitas dosa, tapi soal kualitas hubungan dengan Allah. Nah, taubat adalah cara kita menyapu debu-debu dosa agar hati itu tetap bening, menerima cahaya Allah itu. Karena itu ada sebuah tips, orang yang rajin bertaubat tapi dosanya itu saja. Kayak orang yang ikut game, tapi tiap minggu cedainya 7 hari. Nah ini, satu hari maksiat, malamnya nangis, besoknya ulang lagi. Ini oleh para ulama sebagai taubat sambil mencicil. Jadi taubat sambil mencicil. Padahal seharusnya taubat itu kan sekali lunas. Meski Allah tetap membuka pintunya, tapi kalau niatnya cuma formalitas, itu bisa jatuh dalam dosa yang lebih dalam. Karena mempermainkan Allah kan seperti itu. Jadi falsafah taubat itu kan mengajak kita untuk jujur pada diri sendiri, mau serius, berubah, atau cuma sekedar minta ditenangkan hati tanpa perubahan nyata. Jadi dalam sebuah hadis Rasulullah SAW itu bersabda, artinya sesungguhnya Allah itu menerima taubat seorang hamba selama nyawanya belum sampai di tenggorokan. Hadis riwayat Tirmidzi. Nah, artinya apa? Arti selama nyawa belum sampai ke kerongkongan. Ini selama kita masih bisa menarik nafas, masih ada kesempatan. Tapi jangan salah, waktu adalah misteri. Jadi waktu adalah misteri. Kita tak pernah tahu kapan kerongkongan itu datang. Jadi falsafah taubat kalau kita katakan bukan ajaran yang bikin orang merasa bersalah selamanya, tapi sebuah ajaran yang memberi harapan bahwa sehitam apapun masa lalu, cahaya masa depan itu selalu ada bagi siapapun yang mau kembali. Karena itu jangan menunggu sempurna untuk bertaubat, karena justru dengan taubatlah kita belajar menuju kesempurnaan. Dan seperti kata pepatah, juga taubat yang sejati itu bukan ketika kita menghindar dari dosa karena sudah bosan, tapi ketika kita itu berhenti karena sadar siapa Tuhan yang kita kecewakan. Nah, itu. Jadi falsafah taubat itu secara singkat bukan sekedar soal menangis di malam hari, lalu kembali tersenyum di pagi hari dengan serius, tapi bukan berarti harus selalu berwajah muram seperti kehilangan sinyal wifi di tengah nonton drama Korea. Nah, jadi taubat itu sejatinya bukan hanya berkata, ya Allah aku menyesal, tapi juga ya Allah aku tidak mau mengulangi. Nah, sayangnya kadang kita itu seperti anak kecil yang minta maaf setelah memecahkan gelas, lalu besok pecahin piring rusak, gantian cangkir, lalu bukan taubat itu namanya, tapi hobi destruktif kan seperti itu. Jadi dalam falsafahnya taubat itu punya 3 kunci. Sadar akan dosa, menyesal sepenuh hati, dan bertekad kuat untuk tidak mengulangi. Tanpa ketiganya, taubat cuma jadi formalitas spiritual seperti ngetik wek tanpa benar-benar ketawa. Nah ini. Namun yang indah dari falsafah taubat adalah seluas apapun dosa, ampunan Allah itu jauh lebih luas, asal kita sungguh-sungguh, karena Tuhan itu bukan bos HRD yang mengingat kesalahan lama saat evaluasi akhir tahun. Dia maha pengampun, bukan maha pendendam. Jadi mari kita
bertobat bukan karena takut neraka semata, tapi karena kita sadar bahwa kembali kepada Allah itu jauh lebih nyaman daripada terus berlari darinya. Karena pada akhirnya tak ada tempat pulang yang lebih tenang daripada pelukan rahmat Allah SWT. Demikian sebagai tanggapan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Badi atas tanggapan dari tema pertemuan hari ini. Jadi jelaskan tadi bahwasanya kayak ada ya kadang orang itu Allah itu Maha Pengampun. Kenapa kok harus tobat segala? Ya, kadang orang-orang itu dia menempatkan sifat Allah yang sesuai keinginannya, sesuai kebutuhannya saja, sedangkan sifat Allahnya lain karena tidak sesuai dengan jalan atau kebutuhannya dia tidak memakainya. Nah, sehingga kayak mamanya Allah Maha Pengampun, kalau nggak tobat Allah sudah ngampuni kita loh. Itu kan gimana itu? Nah, itu maksudnya bisa dijelaskan ya. Sifat kasih sayang menjadi alasan sebagai untuk melakukan kebaikan atau tobat tadi jelaskan. Jadi saya kenapa kok nggak sifat kasih sayang saja yang dijadikan sebagai dasar ya untuk melakukan tobat, untuk berbagai hal yang tentang bagaimana tadi variasi tentang tobat itu tadi. Nah, ini langsung saja tanggapi Pak Sukri kembali, kemudian setelah itu untuk penutupannya. Waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, terima kasih. Taubat itu tujuannya itu adalah memperbaiki diri, ya. Meningkatkan kualitas diri. Jadi cari apa juga taubat itu adalah untuk menyelamatkan diri. Sehingga dan taubat itu dibuka seperti yang dikatakan Pak Badi, dibuka sebelum kita akan meninggal. Taubat itu dibuka lebar-lebar. Ada ayat yang apa itu? La taqnatu mir rahmatillah, kalau nggak salah ayatnya. Jangan berputus asa dari rahmat Allah. Ini ayat ini terkenal bahwa ayat ini Allah yang paling lembut gitu. Meskipun sudah melakukan dosa besar, sudah apa ini ceritanya yang membunuh paman Nabi itu siapa itu? Kisahnya Nabi Yusuf itu. Bukan yang membunuh paman Nabi siapa itu tuh Kak, budak itu. Jadi meskipun sudah melakukan dosa besar, pernah syirik, pernah apa, tapi tetap aja la taqnatu min rahmatillah, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Nah, inilah taubat. Jadi taubat itu bukan untuk kepentingan Allah, untuk kepentingan kita, supaya hidup kita makin lama lebih baik. Nah, kalau kita tidak melakukan taubat, berarti kita tidak mau memperbaiki diri terus. Allah Maha Pengampun, iya. Tapi kalau kita tidak taubat, ya kita tidak baik-baik. Makin lama tidak makin baik. Buku kadang-kadang justru makin jelek. Ya, itu. Jadi taubat itu tujuannya untuk memperbaiki diri, untuk kepentingan diri sendiri. Yang penting, lebih penting lagi adalah untuk keselamatan diri dunia akhirat. Hati bisa menjadi tenang itu buat taubat. Bisa tenang, bisa ayem, bisa apa itu ya. Nah, inilah tujuan apa itu buah dari taubat. Ini bisa yang saya sampaikan, semoga ini bermanfaat bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya atas tanggapan kembali dari apa yang sudah ditanyakan tadi. Ya, jadi yang terpenting itu tadi, karena tobat itu intinya untuk diri kita sendiri. Jadi kalau Anda sekalian tobat atau tobat sebenarnya sama Allah itu tidak terlalu jadi masalah gitu. Jadi malah kalau disarankan Allah itu untuk tobat ya sebagai kepentingan diri sendiri untuk jadi orang yang lebih baik, entah itu besar kecil, entah itu sedang atau apa kondisinya. Kalau memang hal itu tobat ingin dilakukan, orang itu berarti niatnya untuk jadi dirinya sebagai orang yang lebih baik, ya itu tadi.
untuk sebagai penutup dari akhir kajian ini. Semoga kajian yang kita lakukan ini bisa membawa manfaat tentunya, keberkahan, dan semoga jadi amal kita semua sehingga Allah kita dimasukkan jadi golongan orang-orang istiqomah dan tentunya kita diridhai Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Seperti biasa kita tutup bacaan hari ini dengan bacaan Al-Fatihah. Tentunya semoga kita kaji ini jadi berkah dan semoga dengan saudara-saudara kita yang melakukan masalah dan dalam keadaan yang diuji oleh Allah, semoga mereka tetap ditambahkan hatinya, dikuatkan dirinya sampai bisa sampai selesai untuk ujiannya dan mereka dapat keberkahan dari kehidupannya dan bisa mengambil hikmah pelajaran hidup di kehidupannya. Amin amin ya rabbal alamin. Lillahi Allah taala bisa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri kajian pada pertemuan hari ini. Insya Allah akan datang lagi di minggu depannya. Ya, sekurang lebihnya saya mohon maaf jika ada salah kata, yang benar dari Allah, yang salah dari diri saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.